Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Umfat. Setelah berbulan-bulan kita tak berjumpa lagi di channel YouTube Dapur Umfat, kali ini saya hadir kembali dengan membawakan resep butter cake dengan dua varian rasa. Itu kombinasi butter vanilla dan red velvet dan kombinasi black forest dengan butter vanilla. Dan inilah bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat butter cake. Sebelum masuk pada cara pembuatannya, kita terlebih dahulu harus mengolesi loyang yang akan kita gunakan dengan olesan Carlo. Untuk olesan Carlo ini sendiri, Mams bisa membuatnya dengan perbandingan yang sama antara tepung terigu, mentega, dan minyak. Setelah selesai mengolesinya, kita bisa telungkupkan seperti ini, lalu lanjutkan dengan membuat adonannya dengan memasukkan butter ke dalam wadah bersih yang telah kita siapkan. Kemudian masukkan susu kental manis. Setelah itu, kita bisa masukkan juga gula halus. Lalu dengan bantuan mixer, kita campurkan ketiga bahan tersebut. Kocok ketiga bahan tersebut hingga mengembang 2 kali lipat dan putih berjejak. Setelah mengembang 2 kali lipat dan adonan putih berjejak, kita bisa masukkan telur satu persatu. Dan ternyata untuk video memasukkan telur satu persatu ini ternyata tidak tersimpan. Jadi saya masukkan video di mana saya membuat sepertiga dari resep. Oleh karena konsistensi butter ini terbilang sulit menyatu dengan bahan lainnya, maka kita perlu memberi jeda ketika memasukkan kuning telur ke dalam adonan. Ini juga dimaksudkan agar adonan tidak pecah. Oleh karenanya, proses ini harus menjadi catatan dalam membuat butter cake, yaitu proses memasukkan kuning telur yang dilakukan secara bertahap. Dan ini pula dimaksudkan agar mentega memiliki waktu yang cukup untuk menyerap kuning telur, sehingga adonan butter cake kita akan menghasilkan butter cake yang moist. Setelah tercampur seluruhnya, jangan lupa untuk merapikan adonan yang berada pada sisi-sisi wadah ke arah tengah. Kemudian setelah itu kita bisa mulai memasukkan bahan kering, yaitu susu bubuk, tepung maizena, dan tepung terigu protein sedang. Jangan lupa untuk mengayaknya terlebih dahulu agar bahan-bahan kering yang digunakan tidak ada yang bergumpal. Setelah tersaring seluruhnya, kemudian kita bisa mulai mengaduknya, bisa dengan bantuan spatula atau dengan mixer seperti ini. Kita aduk dulu agar tidak berterbangan. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan mengganti mengaduknya mempergunakan spatula. Lakukan dengan proses aduk balik. Setelah tercampur seluruhnya, adonan kuning telur ini kita bisa sisihkan untuk sementara dan kita lanjutkan untuk membuat adonan meringnya. Dalam pembuatan adonan mering, masukkan putih telur, sedikit garam, dan perasan air jeruk lemon. Air perasan jeruk lemon bisa diganti air perasan jeruk nipis atau cream of tartar. Lalu setelah busa pada putih telur ini mulai berkurang, kita bisa mulai memasukkan gula halus secara bertahap. Dalam proses memasukkan gula halus ini, kita bisa menaikkan kecepatan. Setelah itu, mixer hingga adonan mering ini mencapai konsistensi soft peak. Dalam pengocokan adonan mering ini, kita bisa mengocok adonan putih telur ini hingga konsistensi soft peak dan hindari ke konsistensi hard peak.
Adonan soft bake yang diinginkan akan memudahkan kita mencampurkannya ke dalam adonan kuning telur yang sebelumnya telah kita sisihkan tadi. Lanjutkan dengan mencampurkan ke dalam adonan butter dan kuning telur tadi. Lakukan proses aduk balik hingga seluruh adonan miring tercampur dengan adonan butter dan kuning telur ini. Setelah tercampur seluruhnya, kemudian kita bisa bagi dalam 3 wadah. Untuk wadah pertama ini saya buat pasta coklat dari campuran coklat bubuk dan air. Kemudian kita pancing dengan adonan original tersebut. Kita campurkan untuk memudahkan menyatu dengan adonan aslinya. Kemudian masukkan adonan pasta coklat ini ke dalam adonan originalnya. Dan untuk butter cake rasa original ini kita bisa tambahkan perisa butter vanilla dari Maclam yang akan memperkuat rasa butter juga beraroma vanilla. Setelah selesai mengaduknya, kita bisa sisihkan. Untuk rasa berikutnya yaitu red velvet, saya masih mempergunakan perasa dengan merek Maclam ini. Aduk rata hingga seluruhnya tercampur. Dan inilah 3 rasa yang kita siapkan. Jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam kantong segitiga. Selanjutnya adalah proses menuangkan ke dalam loyang. Untuk proses menuangkan ke dalam loyang, kita bisa mempergunakan teknik selang-seling. Kita juga bisa membuat pola acak seperti pola marble cake. Dan karena loyang mini Marisa ini ada 6, maka saya berselang-seling memasukkan adonan untuk rasa red velvet dan butter vanilla, juga rasa black forest kombinasi dengan butter vanilla. Ratakan adonan ke sisi-sisi loyang yang sulit untuk tergapai. Dan yang mesti diperhatikan, adonan tidak perlu sampai penuh. Sisakan ruang kosong beberapa sentimeter dari atas loyang. Untuk kali ini saya terlalu penuh mengisinya karena ketika dipanggang nanti adonan akan mengembang dan siap untuk dipanggang. Untuk kali kedua saya membuatnya, saya mulai mengisi loyang tidak terlalu penuh seperti ini. Dan kita masuk pada proses pemanggangan. Oleh karena saya tidak memperhatikan ukuran loyang secara detail, akhirnya ketika saya mencoba memanggangnya di oven listrik yang ada di rumah, ternyata lebar oven listrik tidak bisa menampung lebar dari loyang ini, sehingga akhirnya saya memutuskan memanggang dengan oven tangkring. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius selama 20 hingga 30 menit. Dan inilah hasil butter cake yang telah matang. Segera keluarkan dari loyang dengan cara menelungkupkan ke arah bawah. Lalu lepaskan loyang dari butter cake yang telah matang. Dan inilah hasilnya. Untuk pengemasan kita bisa mempergunakan loyang bundar mika seperti ini. Kita letakkan di dalamnya lalu tutup dengan lapisan mika bening. Dan inilah butter cake mini yang siap untuk didistribusikan. Selain mempergunakan mika bulat seperti tadi, kita juga bisa mempergunakan dus donat isi 6 dan menggabungkan di dalamnya. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.